Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode gerombolan golongan hitam memancing di air keruh. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar ingin tinggal sebentar di bukit itu, menyaksikan Gajah Suro yang diiringkan oleh pasukan Demak. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Cepat-cepat pikiran Maiso Jenar bekerja dan ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang itu pastilah dalang dari keributan ini. Karena itu ia bermaksud untuk mengetahui siapakah kiranya yang berdiri di atas bukit kecil itu. Mendapat pikiran itu, terus saja Maiso Jenar memutar kudanya dan dengan mengambil jalan melingkar, ia menuju ke arah bukit kecil di mana orang-orang yang dicurigainya itu berada. Dengan hati-hati ia berusaha untuk mendekati orang itu dari arah belakang. Maka setelah Maiso Jenar berhasil mencapai bukit kecil itu, ia segera menambatkan kudanya pada batang pohon dengan ikatan yang tidak begitu keras. Apabila tiap saat diperlukan, tidak terlalu sukar baginya untuk melepaskan tali itu. Dengan hati-hati sekali ia merangkak naik dan selalu berusaha untuk melindungi dirinya dengan batang-batang pohon dan daun-daun yang rimbun. Bahkan kadang-kadang ia memilih jalan menyusur tebing-tebing yang curam agar tidak menarik perhatian. Di atas bukit itu ternyata beberapa orang berkuda yang dengan seksama mengikuti jalannya pertempuran di lembah. Maiso Jenar yang dengan sangat hati-hati berhasil mendekati mereka, segera mengenal siapakah mereka itu. Pada saat Maiso Jenar mengetahui orang-orang yang berkuda itu, rasanya dirinya seperti terlempar ke dalam sebuah khayalan yang sangat menakutkan dan sukar untuk dipercaya. Karena itu jantungnya terasa seperti berdentam-dentam tak karuan. Cepat ia berusaha menguasai diri dan mengatur pernapasan untuk menenangkan dirinya. Meskipun demikian, ia menjadi gemetar juga. Untunglah bahwa Maiso Jenar adalah orang yang cukup berpengalaman, sehingga apa yang dilakukan bukanlah pencetusan perasaannya belaka, tetapi juga hasil dari pemikirannya yang masak. Karena itu meskipun di hadapannya berdiri tokoh-tokoh yang seolah-olah merupakan kejadian yang hanya dapat terjadi di dalam mimpi, namun ia tetap dapat mempergunakan pikirannya dengan baik. Orang-orang yang berkuda itu adalah deretan dari tokoh-tokoh yang dikenalnya sebagai tokoh-tokoh golongan hitam yang cukup tangguh. Di antaranya adalah Rowo Ijo dan Padas Gunung yang rupanya telah sembuh. Sepasang uling dari Rowo Pening, suami istri Simorudro, Joko Soko dari Nusa Kambangan,
Dan yang lebih mengejutkan hati lagi adalah hadirnya Lembu Suro bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian, maka apa yang terjadi di Banyu Biru seolah-olah kini menjadi terang benderang baginya. Berkumpulnya tokoh-tokoh itu adalah suatu petunjuk yang jelas. Karena itu, setelah ia mendapat kesimpulan dari peristiwa yang tak tersangka itu, otaknya pun segera bekerja keras. Yang harus diusahakan pertama-tama adalah menarik pasukan-pasukan yang menyerang pasukan dari Demak itu. Setelah itu entahlah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Menilik tata tempat mereka berada, Maiso Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa Lembu Suro yang berada di tempat paling depan adalah orang yang paling berkepentingan dengan pertempuran itu. Sedang menurut perhitungan Maiso Jenar, laskar yang paling banyak dari para penyerang itu adalah laskar Lembu Suro. Sekali lagi Maiso Jenar melayangkan pandangannya ke lembah yang semakin samar, dilapisi debu yang mengepul tinggi. Tetapi dengan jelas ia dapat menyaksikan pertempuran yang semakin dahsyat. Laskar penyerang itu kemudian hampir kehilangan pegangan, sehingga serangannya sudah mengarah ke gelar Gladek Nebo. Melihat hal itu, maka Maiso Jenar merasa perlu untuk segera bertindak sebelum korban semakin banyak yang jatuh. Bagi Lembu Suro dan orang-orang seperti Lowoijo dan sebagainya, banyaknya korban tidak merupakan soal. Yang penting adalah maksud mereka tercapai. Setelah berpikir berulang kali dan menimbang untung ruginya, Maiso Jenar memutuskan untuk mengambil jalan yang sangat berbahaya. Sebab sudah tidak ada pilihan lain baginya kecuali menempuh bahaya itu. Dengan lebih berhati-hati lagi, Maiso Jenar merangkak semakin dekat dengan orang berkuda. Untung mereka terlalu asik menyaksikan pertempuran di lembah, sehingga kehadiran Maiso Jenar sama sekali tak mereka ketahui. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, seperti harimau yang menerkam mangsanya, Maiso Jenar sambil menggeram, meloncat, menerkam Lembu Suro yang sama sekali tidak menduganya. Karena itu, ia sama sekali tidak bersiaga. Ia tidak dapat berbuat sesuatu. Segera Maiso Jenar mendekapnya dan karena dorongan kekuatan loncatannya, maka Maiso Jenar telah mendorong Lembu Suro sehingga keduanya jatuh berguling dari atas kuda. Maiso Jenar yang telah memperhitungkan setiap gerakannya dengan seksama, segera dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebaliknya Lembu Suro menjadi bingung dan untuk beberapa saat ia seperti kehilangan pikirannya. Lembu Suro menjadi sadar ketika lengan Maiso Jenar yang kuat telah melingkari lehernya. Cepat tangan kanannya bergerak meraba hulu keris yang terselip di lambung. Tetapi ia menjadi terkejut ketika keris itu sudah tidak ada. Ketika Lembu Suro berusaha untuk mencapai tangkai pedangnya, tiba-tiba terasa ujung sebuah senjata tajam melekat di punggungnya. Taulah ia sekarang bahwa orang yang mendorongnya telah berhasil pula menghunus kerisnya. Segera Lembu Suro menggigil karena marah. Matanya merah menyala dan nafasnya mengalir bertambah cepat. Orang gila manakah yang telah melakukan pekerjaan terkutuk ini? Kata Lembu Suro sambil menggeram. Sementara itu, orang lain yang menyaksikan kejadian yang hanya sekejap itu menjadi tertegun. Sesaat mereka pun menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian terdengarlah Maiso Jenar menjawab, "Akulah Maiso Jenar." "Kau orang Pandanaran?" desis Lembu Suro semakin marah. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab setiap ia bergerak, keris yang menempel di punggungnya itu terasa semakin menekan. "Ya," jawab Maiso Jenar singkat.
Aku sudah menduga bahwa kau tidak berani berlaku seperti seorang jantan, sambung Lembu Suro. Aku hanya dapat berlaku jantan terhadap orang jantan pula, jawab Maeso Jenar. Kau kira aku tidak mampu membunuhmu kalau kau menyerang aku berhadapan, kata Lembu Suro sambil berteriak. Aku tidak peduli, tetapi membinasakan kakak kandung dengan caramu itu adalah bukan laku seorang jantan. Kau bermaksud membinasakan pasukan Demak itu dengan harapan Gajah Suro yang tertuduh berbuat khianat dengan menipu dan kemudian menjebak. Adakah itu laku seorang jantan? Aku sedang berusaha membebaskan, jawab Lembu Suro. Maeso Jenar memang sudah menduga bahwa Lembu Suro pasti akan beralasan demikian. Karena itu ia meneruskan membebaskan Ki Ageng Gajah Suro dan kemudian tidak memberinya tempat menetap karena ia akan selalu diburu oleh alat-alat negara. Ki Ageng Lembu Suro, kau tidak usah banyak bercerita. Sekarang perintahkan orang-orangmu untuk menarik laskarmu yang menyerang pasukan Demak itu. Mendengar kata-kata Maeso Jenar, Lembu Suro terkejut bukan buatan. Karena itu pula maka darahnya menjadi semakin mendidih membakar hatinya. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu telah mulai memiliki kesadarannya. Dan bersamaan dengan itu pula mereka menjadi cemas. Sebab sebagian dari mereka telah mengenal siapakah Maeso Jenar. Bahkan Loijo, Wadas Gunung, Joko Soko dan Simorudro telah mengetahui siapa di mana kekuatan Maeso Jenar. Maeso Jenar, jawab Lembu Suro, kau jangan mencoba-coba menakut-nakuti aku dengan permainanmu yang licik itu. Kau kira aku dapat kau paksa dengan caramu yang murahan ini? Maeso Jenar tidak menjawab, tetapi keris di punggung Lembu Suro itu semakin menekan sehingga terpaksa menahan napas. Kawan-kawan Lembu Suro hanya dapat menyaksikan semuanya itu dengan hati berdebar-debar. Mereka sama sekali tak berani berbuat sesuatu, sebab dengan demikian berarti riwayat Lembu Suro akan berakhir. Meskipun demikian, Loijo telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa Lembu Suro. Tuan Ronggo Tohjoyo yang perwira, aku telah mengenal dan merasakan betapa dahsyatnya ilmu Tuan yang dinamakan Sosro Birowo. Tetapi meskipun demikian, aku yakin kalau Tuan tak dapat mengalahkan kami semua ini sekaligus, katanya sambil tertawa dalam. Loijo, jawab Maeso Jenar, aku tidak merasa bahwa aku akan dapat mengalahkan kalian. Yang penting bagiku sekarang adalah Ki Ageng Lembu Suro memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri dari pertempuran. Setelah itu aku tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan diriku. Tetapi mudah-mudahan Ki Ageng Lembu Suro akan menjadi pelindungku yang baik. Kau gila, bentak Lembu Suro. Lepaskan aku dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan. Itu adalah soal yang mudah, sahut Maeso Jenar. Tetapi perintahkan orang-orangmu menarik diri. Mendengar kata-kata itu, Lembu Suro menjadi semakin marah sampai dadanya serasa akan pecah. Apalagi ketika ujung keris itu serasa semakin menekan punggungnya. Akhirnya ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti permintaan Maeso Jenar. Ditatapnya satu persatu wajah-wajah yang kaku tegang di sekitarnya tanpa mendapatkan suatu kesan apapun juga. Kemudian berkatalah ia kepada salah seorang yang berkuda itu, berilah tanda untuk menarik pasukan. Orang yang diajaknya berbicara itu rupanya ragu-ragu. Beberapa kali ia memandang berkeliling dan seolah-olah ia minta penjelasan dari setiap orang yang berada di situ. Tetapi setiap wajah yang ditatapnya hanyalah mengesankan kebimbangan dan ketegangan. Sampai akhirnya ia memandang wajah Joko Soko. Hanya wajah inilah yang terkesan lain.
Maiso Jenar yang pada saat itu juga memandang Joko Soko melihat suatu perasaan yang aneh. Apalagi ketika kemudian ia berkata kepada orang yang memandangnya itu, mendapat penjelasan itu, "Jenawi, tak usah kau beri tanda untuk menarik pasukan," katanya. Kemudian yang mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas itu menjadi terkejut. Lebih-lebih Lembu Suro sendiri, sampai ia membentak kepada Joko Soko, "Apakah maksudmu?" Nampaklah tersenyum menghias bibir Joko Soko. Pedang matanya yang redup itu memandang Lembu Suro dengan sinar yang aneh. Pandangan yang demikianlah yang pernah menarik Maiso Jenar dalam suatu perjalanan menyeberang hutan Tambak Boyo. Meskipun wajah Joko Soko itu cukup tampan dan bersih, namun wajah yang demikian bagi Maiso Jenar tidaklah lebih atau kurang daripada wajah iblis yang paling berbahaya. Mereka menjadi bertambah terkejut lagi ketika mereka mendengar jawaban Joko Soko atas pertanyaan Lembu Suro. "Maksudku, Ki Ageng, tak usah laskar Ki Ageng itu ditarik. Biarlah mereka membinasakan pasukan Demak itu. Dengan demikian bukankah benar kata Ronggo Tohjoyo atau Maiso Jenar itu bahwa Ki Ageng Gajah Suro tak akan mendapat tempat lagi di dunia ini, sebab selalu akan diburu oleh alat-alat negara. Syukur kalau segera ia dapat tertangkap dan dihukum mati." "Aku tidak berkata tentang Kakang Gajah Suro," potong Lembu Suro, "tetapi tentang aku sendiri." Kembali Joko Soko tersenyum. "Kalau kau juga mati karena Maiso Jenar, adalah lebih baik lagi bagi kami. Dengan demikian, saingan kami telah berkurang satu orang lagi," katanya. "Tutup mulutmu," bentuk Lembu Suro sambil menggigil karena marah yang tak tertahankan lagi. "Kalau aku dapat lepas dari tangan pengecut ini, aku ingin meremas mulutmu itu, Joko Soko," sambungnya lagi. Kembali terdengar Joko Soko berkata di sela-sela senyumnya, "Jangan marah Ki Ageng, dan jangan menyesal atas nasib jelek yang kamu alami." Tubuh Lembu Suro menjadi semakin menggigil, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa oleh tekanan keris Maiso Jenar. Sedang kawan-kawannya yang lain pun tidak kalah terkejutnya mendengar kata-kata Joko Soko itu, sampai terdengar Uling Kuning yang kasar berkata, "Tidakkah kau dapat diam, ular laut gila?" Mendengar kata-kata Uling Kuning itu, malahan Joko Soko tertawa lembut. "Jangan berpura-pura, Uling Kuning," katanya. "Atau akukah yang harus menutup mulutmu?" potong Uling Kuning. Joko Soko agaknya tidak senang mendengar kata-kata Uling Kuning yang kasar itu, sehingga ia memutar kudanya menghadap Uling Kuning. "Cobalah kalau kau mau," katanya.